Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar IPS. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak materi, diharapkan siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Bahasan pertama yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar uang adalah adanya keunggulan di suatu daerah dan ada juga keterbatasan di daerah yang lain. Jadi maksudnya ada daerah yang kelebihan produk tertentu, ada juga daerah yang justru kekurangan. Contoh misalnya ada dua daerah, yaitu daerah A sebagai penghasil buah dan daerah B sebagai penghasil daging. Nah, bila daerah A menginginkan daging, maka daerah A akan berinteraksi dengan daerah B. Begitu juga sebaliknya, daerah B akan berinteraksi dengan daerah A untuk mendapatkan buah. Interaksi yang dimaksud di sini yaitu perdagangan, di mana perdagangan ada dua proses, yaitu permintaan dan juga penawaran. Yang melakukan permintaan yaitu pembeli, karena mereka meminta suatu barang, gitu ya. Dan yang melakukan penawaran adalah seorang penjual. Mengingat di setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam, maka diperlukan kerjasama antar daerah. Nah, dengan bekerja sama ini diharapkan suatu daerah dapat membantu daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia, yang pada gilirannya menghasilkan persatuan dan kesatuan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai peran pelaku ekonomi. Nah, seperti sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa aja? Ada 3. Yang pertama, produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nah, secara singkat, produksi ini artinya adalah kegiatan membuat barang dan jasa, gitu ya. Dan distribusi yaitu menyalurkan, sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan dari barang dan jasa tersebut. Kemudian pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen, dan kedua rumah tangga perusahaan atau produsen, dan ketiga rumah tangga pemerintah, dan terakhir atau keempat adalah rumah tangga luar negeri. Kita bahas yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, disingkatnya RTK. Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, perannya apa aja dari rumah tangga keluarga atau konsumen ini? Yang pertama yaitu sebagai konsumen, yaitu pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sebagai produsen. Nah, dalam hal ini keluarga atau konsumen menjadi pemasok atau penyedia faktor produksi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga perusahaan atau produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi. Nah, seperti di gambar di samping ini adalah contoh perusahaan es krim. Nah, lalu perannya sebagai apa dari perusahaan atau produsen ini dalam perekonomian? Yang pertama adalah sebagai produsen. Nah, sudah pastilah ya, perusahaan membuat barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai konsumen. Nah, maksud konsumen di sini adalah perusahaan merupakan pemakai faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah artinya adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah.
Lalu peran pemerintah itu dalam perekonomian apa aja? Yang pertama adalah sebagai regulator atau pengatur. Nah, pemerintah membuat berbagai peraturan agar perekonomian masyarakat dapat sejahtera secara adil dan merata. Nah, contohnya adalah pemberian subsidi pada perusahaan, kemudian menentukan besarnya pajak, dan juga pemberian izin mendirikan mal, minimarket, swalayan, dan lain-lain. Peran pemerintah yang kedua yaitu sebagai konsumen, di mana pemerintah memerlukan berbagai sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari perusahaan. Contohnya adalah bangunan perkantoran, kemudian ATK, dan juga alat transportasi berupa mobil, pesawat, dan lain-lain. Nah, kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai produsen. Nah, pemerintah memproduksi barang dan jasa yang vital atau sangat penting bagi rakyat agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, contohnya adalah BUMN, di mana ada PT KAI, kemudian PLN, dan Pos Indonesia. Nah, pelaku ekonomi yang keempat adalah rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Nah, maksudnya adalah orang atau lembaga yang berhubungan dengan transaksi perekonomian internasional. Di antaranya adalah kegiatan ekspor dan impor. Nah, perannya adalah yang pertama sebagai produsen, di mana rumah tangga luar negeri membantu menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa disediakan di dalam negeri, sehingga Indonesia membeli atau impor dari luar negeri. Dua, konsumen. Indonesia menyediakan barang dan jasa dan menjualnya atau ekspor ke negara lain yang membutuhkan. Yang ketiga itu sebagai investor. Jadi masyarakat luar negeri bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Peran yang keempat adalah untuk pertukaran tenaga kerja. Ada kalanya Indonesia membutuhkan tenaga kerja asing, dikarenakan tenaga kerja di dalam negeri atau di Indonesia tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor produksi. Faktor produksi ini adalah segala sesuatu, bisa barang atau jasa, yang diperlukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, yang termasuk faktor produksi ini ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam, kemudian tenaga kerja atau SDM, modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Nah, contohnya bisa berupa tanah, air, hewan, tumbuhan, barang tambang, dan sebagainya. Kemudian faktor produksi selanjutnya adalah SDM atau sumber daya manusia, atau disebut juga tenaga kerja. Yang maksud di sini adalah berupa orang atau manusia yang bisa berupa karyawan dan sebagainya. Nah, kemudian faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Nah, modal ini tidak hanya berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk barang seperti mesin, gedung, dan alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Nah, kemudian faktor produksi yang keempat yaitu kewirausahaan, yang merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendapatan rumah tangga konsumen atau keluarga. Nah, jadi setiap rumah tangga konsumen atau keluarga pasti memerlukan uang atau pendapatan untuk membeli berbagai kebutuhan. Nah, dari mana mereka mendapatkannya? Nah, mereka mendapatkan pendapatan tersebut dari balas jasa perusahaan yang menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen atau keluarga. Sumber pendapatan rumah tangga konsumen tersebut diantaranya adalah sewa, kemudian upah, bunga, dan terakhir adalah laba. Kita bahas yang pertama dulu yaitu mengenai sewa.
Nah, sewa yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Kemudian yang upah adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Jadi dia mendapat upah gitu ya. Kemudian yang ketiga, bunga. Nah, maksud bunga tersebut adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal kepada perusahaan. Terakhir adalah laba. Nah, laba disebut juga keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan tersebut memperoleh laba atau keuntungan. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.